Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-80 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Pengkhianatan terhadap Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus masih berbicara, tiba-tiba Yudas, yaitu salah satu dari ke-12 muridnya, datang dengan orang banyak. Mereka membawa parang dan tongkat kayu. Mereka adalah orang-orang yang disuruh oleh para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan para pemimpin orang Yahudi. Sebelumnya Yudas sudah memberitahukan kepada mereka, "Orang yang saya peluk itulah Yesus. Tangkap dia dan jaga dia baik-baik." Waktu Yudas tiba, dia langsung mendekati Yesus dan berkata, "Guru," lalu dia memeluk Yesus, dan orang-orang itu langsung menangkap Yesus. Tetapi salah satu murid Yesus mengeluarkan parangnya dan menyerang seorang budak imam agung, tetapi dia hanya berhasil memotong salah satu telinganya sampai putus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kalian pikir aku ini orang jahatkah? Sehingga kalian harus membawa parang dan tongkat kayu ke sini? Padahal setiap hari aku bersama kalian di teras rumah Allah untuk menyampaikan ajaranku. Lalu kenapa kalian tidak menangkap aku di sana? Tetapi hal ini sudah ditetapkan untuk terjadi kepadaku sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci." Pada waktu itu semua muridnya lari meninggalkan dia. Seorang pemuda berusaha mengikuti Yesus dari belakang. Dia hanya memakai kain halus saja, dan mereka hampir menangkap dia juga dengan memegang kain itu. Jadi dia melepaskan kain itu di tangan mereka dan lari dengan telanjang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 14 ayat 43 sampai ayat 52. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, pastinya salah satu momen paling menyedihkan dalam hidup Yesus adalah pengkhianatan oleh Yudas terhadap dirinya, salah satu murid terdekat Yesus, bahkan salah satu dari 12 rasulnya yang telah mendapat hak istimewa untuk menjadi bagian dari pelayanan Yesus di bumi. Apa yang menyebabkan Yudas mengkhianati Tuhan dan Juru Selamatnya? Bagaimana bisa orang yang bersama Yesus, yang melihat mukjizatnya, yang mendengar ajarannya, mengkhianati dia dengan sebuah ciuman? Bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai murid Yesus saat ini? Mungkinkah kita bersalah karena mengkhianati Yesus dengan cara tertentu? Adakah hal yang menyesatkan dari Yudas yang memiliki kemiripan yang berpengaruh pada kita? Apa yang mungkin kita pelajari dari pengkhianatan terhadap Yesus? Jangan sampai kita mengikuti jalan yang sama dari Yudas. Mari kita renungkan sejenak pelajaran apa yang bisa kita kumpulkan dari peristiwa ini. Yang pertama, Yesus dikhianati oleh orang dekat. Yudas bukanlah orang asing bagi Yesus. Seperti yang telah disebutkan, dia adalah salah seorang dari Rasul Kristus. Dia termasuk orang yang dikasihi Yesus. Namun seperti yang dinubuatkan
Yesus dikhianati oleh seorang teman akrab. Mazmur 41 ayat 9. Dekat dengan Yesus bukan jaminan. Menjadi muridnya bukanlah jaminan bahwa kita tidak bisa mengkhianati Dia. Seperti beberapa gereja di Asia Kecil, kita dapat meninggalkan kasih kita yang mula-mula, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 4-5. Mulai untuk berkompromi dengan doktrin palsu, mengizinkan guru palsu untuk menyebarkan doktrin mereka, gagal menyempurnakan pekerjaan kita, dan tidak waspada, dan akhirnya kita menjadi suam-suam kuku. Ya, kita bisa mengkhianati Yesus dengan menyangkal Dia yang menebus kita. Oleh karena itu, kita perlu mengindahkan nasihat Yesus untuk menjadi setia sampai mati, dan tidak berasumsi bahwa kedekatan dengan Yesus di masa lalu menjamin kesetiaan kita di masa depan. Yang kedua, Yesus dijual oleh pecinta uang. Yudas bermasalah dengan uang. Dia sering mencuri dari kotak uang. Kesempatan untuk menghasilkan uang membuatnya mengkhianati Yesus. Uang dapat menjadi masalah bagi kita. Tipu daya kekayaan bisa membuat kita tidak berbuah. Keinginan akan kekayaan dan cinta uang dapat membawa kita menuju menyimpang dari iman dan tenggelam dalam kehancuran dan kebinasaan. Keasyikan jemaat Laodikia dengan kekayaan membuat mereka menjadi suam-suam kuku. Mungkinkah kita bersalah karena mengkhianati Yesus? Karena keinginan kita akan kekayaan, membiarkan hal-hal seperti itu lebih diutamakan daripada pelayanan kita kepada Tuhan dan gerejanya. Yang ketiga, Yesus dikhianati dengan penampilan yang manis. Yudas mengkhianati Yesus dengan ciuman. Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah Dia, tangkaplah Dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium Dia. Matius 26 ayat 48-49. Yesus mencatat kontradiksi yang jelas. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Lukas 22 ayat 47-48. Penampilan manis tidak menjamin kesetiaan. Banyak orang sangat emosional dalam agama mereka, seperti yang ditampilkan di dalam ibadah mereka. Percaya itu sebagai bukti bahwa itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun, emosi saja bukanlah paduan yang dapat diandalkan. Mereka dapat dengan mudah menyesatkan kita, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 25, Yeremia 10 ayat 23, pasal 17 ayat 9. Mereka sering hadir pada orang percaya yang tidak stabil. Ini bukan untuk mengabaikan tempat dan nilai emosi. Kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap pikiran kita. Roh Kudus memang menghasilkan buah dalam hidup kita yang memengaruhi emosi kita, tetapi kita harus menerapkannya dalam urutan yang benar. Emosi kita harus berasal dari iman, bukan iman dari emosi. Jika tidak, kita dipimpin oleh emosionalisme, bukan iman. Dan iman yang benar berasal dari firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, Yohanes 20 ayat 30-31. Jika kita percaya bahwa menunjukkan kasih dalam agama kita bisa menjadi penampilan karena kegagalan kita untuk mengindahkan firman Tuhan, kita menipu diri sendiri dan mengkhianati Yesus dalam prosesnya. Yang keempat, Yesus dikhianati oleh murid yang bersalah. Yudas bersalah akibat tindakannya. Dia jelas tidak mengira Yesus akan dihukum. Hal ini mendorong beberapa orang untuk berpikir bahwa Yudas dimotivasi oleh hal yang lebih dari uang. Bahwa mungkin pengkhianatannya akan memaksa Yesus untuk bertindak.
menunjukkan kekuatan sejatinya. Dengan cara demikian itu akan menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Kita dapat merugikan pelayanan dengan kesalahan. Berpikir bahwa kita bisa berkembang di jalan Tuhan ketika kita tidak tahu apa yang Dia inginkan, kecuali Dia mengungkapkannya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1-2. Datang untuk mendengar dan melakukan apa yang Dia katakan. Tidak menyangkal apa yang menyenangkan Tuhan dan menawarkan apa yang kita pikir terbaik. Dalam semangat kita mungkin bersalah karena bertindak atas dasar pengetahuan yang salah. Roma 10 ayat 1-3. Kita mungkin berani mengkhianati Yesus dengan menganggap kita tahu apa itu menurut kehendak dan rencananya. Yang kelima, Yesus dibeli oleh imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Yudas bereaksi salah terhadap dosa. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Matius 27 ayat 3. Dia mengambil tindakan yang salah dan menggantung diri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius 27 ayat 5. Kita dapat bereaksi terhadap dosa kita dengan cara yang sama. Ada dua jenis duka cita menurut 2 Korintus 7 ayat 10. Duka cita dunia yang menghasilkan kematian, duka cita saleh yang menghasilkan pertobatan. Yang pertama adalah kesedihan di mana seseorang sibuk dengan diri sendiri. Itu adalah kesedihan karena berdosa terhadap Tuhan. Bersedih karena dosa-dosa kita adalah hal yang wajar. Tetapi kita seharusnya tidak berkubang di dalam kesedihan kita, tetapi bertobat seperti yang dilakukan Petrus yang menyangkal Kristus. Paulus memberikan contoh lain tentang orang yang tidak membiarkan dosa-dosa masa lalu menghalangi pelayanannya di masa sekarang. Dia berfokus pada anugerah Tuhan yang memberinya kesempatan lagi. 1 Korintus 15 ayat 9-10. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kesimpulan, sementara Yesus dikhianati oleh semua hal ini, jangan melupakan pengaruh setan. Setan menggunakan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Lukas 22 ayat 3 sampai 4 mencatat bahwa pada saat Yudas menerima roti dari Yesus di dalam perjamuan terakhir ataupun peristiwa The Last Supper, maka setan ataupun iblis merasuki Yudas. Setan menaruh dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Untuk alasan ini, Yesus menyebut Yudas sebagai iblis. Yohanes 6 ayat 70-71. Karena memang Yudas sendiri membuka celah bagi iblis untuk masuk. Namun bagaimana setan mempengaruhi Yudas? Oleh beberapa hal yang kita miliki. Mari perhatikan. Melalui kecintaannya pada uang, melalui emosionalismenya, melalui ide-idenya yang salah, melalui keasyikannya dengan diri sendiri. Bahkan Petrus dipengaruhi oleh setan melalui beberapa hal ini. Matius 16 ayat 23. Dan sementara kita mungkin mencela pengkhianatan Yudas, kita harus dengan rendah hati belajar dari kesalahannya dengan mengingat kata-kata Petrus. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 9-10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop ini, mari kita berefleksi, apakah kita seperti Yudas yang karena demi cinta uang, demi ide-ide yang salah, demi emosionalismenya, akhirnya mengkhianati Yesus? Atau kita belajar dari Petrus, walaupun pernah jatuh ke dalam dosa menyangkal Dia, tetapi menyesal dan kemudian bertobat dan kemudian kembali mencintai Yesus Kristus sampai akhir. Kiranya kita belajar dari kesalahan murid-murid dan rasul-rasul Yesus ini, agar kita memilih jalan yang terbaik, yakni kembali kepadanya di dalam pertobatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.